على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. حمدا لرب خصنا بمحمد وأنقذنا من ظلمة الجهل والدياجن. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدنا. صلى الله وسلم وبارك عليه. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر. الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة وهذه المناسبة limpaan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, maha penguasa tunggal dan abadi, maha menerbitkan cahaya keindahan namanya yang maha indah di dalam jiwa hamba-hambanya, sehingga semakin banyak mereka mengingat Allah, semakin dalam mereka memahami makna Allah, maka semakin mereka terikat dengan cahaya keabadian, semakin memahami mana yang indah dalam bentuk yang abadi dan mana hal yang indah dalam bentuk yang fana. Semakin dekat seseorang kepada Allah, semakin dia memahami rahasia keabadian hidup, bahwa kehidupannya yang sementara adalah pintu yang akan segera terbuka untuk menuju alam yang kekal, alam yang tiada akan pernah berakhir, yang setiap nafas kita dan hari-hari kita merupakan modal besar untuk mencapai kebahagiaan yang kekal di alam itu. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memanjakanku dan kalian dengan kelompok rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi, sehingga jadilah setiap apa-apa dari musibah kita adalah rahmatnya Allah. Sebagaimana hadis yang kita baca, tidak ada yang namanya kesedihan ataupun musibah ataupun gundah ataupun kesal ataupun apa yang ada di dalam jiwa ataupun yang menimpa tubuh kita dari musibah, bahkan hanya sebutir duri, terkecuali Allah menyimpan di dalamnya kasih sayangnya. Inilah Allah mengenalkan keindahan kasih sayangnya padaku dan kalian dengan perantara Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarak alaihi. Semakin kita mendalami sunnah sang Nabi, semakin kita memahami betapa indahnya Allah, betapa dekatnya rahmat Allah, betapa indahnya kasih sayang Allah kepada kita. Semakin dalam kita memahami sunnah, semakin dia menuntun kita pada kelezatan hidup dunia dan akhirat, kepada keindahan siang dan malam dunia dan akhirat, kepada keindahan-keindahan yang telah didambakan dan telah ditumpahkan pada orang-orang sebelum kita dari pengikut Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Hadirin hadirat, hadis yang kita baca tadi merupakan lambang kasih sayang Allah
semakin kita renungi, maka akan semakin mengenalkan kita betapa agungnya Allah. Sehingga setiap datang gundah, datang musibah, datang kesulitan, ingatlah di dalamnya ada pengampunan. Ingatlah di dalamnya ada pengkikisan dosa. Jangan putus asa dan jangan menuduh Allah Subhanahu wa taala bahwa hal itu adalah kekejaman dan ketidakadilan Allah. Kan tetapi justru fahamlah dalam kejadian detik-detik musibah, detik-detik kegundahan, detik-detik kesedihan, saat itu sedang berjatuhan dosa-dosamu. Saat itu tangan kelembutan sedang membersihkanmu dari kehinaan, sedang mensucikanmu dari kegelapan, yang dengan itu akan muncul terang benderang dan kau akan semakin dekat kepadanya, sehingga dosa-dosamu terkikis sebelum kau beristighfar. Demikian kasih sayang Rabbul Alamin pada setiapku dan kalian. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian Allah mengenalkan zatnya kepada kita. Maka pahamilah, maka renungkanlah dalam keramaian atau dalam kesendirian, adakah yang lebih indah perlakuannya padamu selain Allah? Adakah yang lebih kasih sayang perlakuannya daripada Allah, yang menjadikan semua apa yang tidak kita sukai dibalas dengan penghapusan dosa? Rabbi, kami memahami hal-hal yang tidak kami sukai itu adalah kehinaan. Ternyata ia telah kau bayar dengan penghapusan dosa. Hingga bila kita renungkan, Allah hanya ingin kau senang. Bila ada yang tidak senang, Allah mengkikis dengannya dosa-dosa. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak bisa lagi kita lari untuk mencari betapa sangka buruk kita kepada Allah. Tidak punya tempat kita, hati kita semakin mendalami makna-makna ajaran sang Nabi, semakin tertutup sangka buruk kita kepada Rabbul Alamin. Semakin dalam kau memahami rahasia kemuliaan sunnah sang Nabi, kau akan semakin terharu akan keindahan dan kelembutan ilahi. Hadirin hadirat, dan Allah Subhanahu wa taala menjaga umat ini dari kelaparan, daripada kesulitan, dan tidak akan membiarkan orang-orang yang bertakwa dalam kelaparan. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, ketika salah sekelompok para sahabat keluar berjihad ke tempat yang jauh, mereka menemui kesulitan, mereka menemui kelaparan karena kehabisan bahan makanan, maka mereka bertemu dengan pantai. Sepanjang pesisir pantai mereka lalui, telah 2 ekor onta yang disembelih karena orang tidak tahan menahan laparnya pasukan ini. Maka di saat itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laut untuk melemparkan seekor ikan paus ke pantai ini. Maka para sahabat melihat laut telah menyampaikan kepada kami seekor ikan besar. Kami makan darinya berhari-hari sehingga 2 minggu 300 orang sahabat itu terus makan daripada ikan paus itu. Ketika mereka kembali kepada Rasul dan menyampaikan kabar, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, Allah tidak akan membiarkan orang-orang mukminin mukminat mati dalam kelaparan. Dan Allah jadikan alam semesta berkhidmat untuk membantu daripada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu hamba Allah yang beriman, sehingga laut diperintahkan melemparkan seekor ikan paus ke pantai demi menjaga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan sampai mati kelaparan. Demikian Allah jadikan alam semesta ini menjaga hamba-hambanya yang beriman. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dari sini kita memahami bahwa ikan adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Juga diriwayatkan dalam riwayat lainnya bahwa Rasul makan ikan. Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga makan daging ayam. Kita setiap hari makan daging ayam, hadirin hadirat. Kan tetapi kalau kita makan ayam itu, kita menyadari bahwa itu sunnah, maka setiap kunyahnya dan setiap satu telan itu berubah menjadi pahala yang kekal. Karena apa? Karena sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu setiap hari makan ayam dan ayam itu halal, ketahui itu sunnah. Tambah lagi pahalamu, tetap makannya tapi tambah pahalanya. Yang mengucap basmalah maka jadi pahala, yang meniatkan mengamalkan sunnah maka menjadi pahala, padahal hanya makan. Makannya dengan tangan kanan, tambah lagi pahala sunnah. Setelah makan mengucapkan hamdalah, tambah lagi pahalanya, padahal makan. Tapi itu bukan pahala berlimpah dan berlimpah. Demikian orang-orang yang memahami indahnya sunnah Nabi Muhammad SAW. Hari-harinya rahmat. Dia makan makanannya menjadi rahmat, dia minum-minumnya menjadi rahmat. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, berubah menjadi pahala yang berlipat ganda. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajari adab ketika bertamu. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, berkata Anas bin Malik, "Idza dakhalta 'ala al-muslim la yuttahab alladhi la yuttahab, fakul min ta'amihi washrab min syarabihi." Kalau kau datang ke rumah orang muslim yang bukan orang yang kau ketahui selalu makan makanan yang haram, la yuttaham, tidak dituduh dia itu orang yang jahat dan sering makan makanan yang haram, maka makanlah dari makanannya dan minumlah dari minuman. Jangan ditanya, jangan bertanya ini makanan halal atau tidak nih. Selama kau masuk ke dalam rumah seorang muslim, ia orang yang baik-baik, dihidangkan makanan, minuman, makan, minum, kecuali tahu betul bahwa itu haram. Kalau tidak, jangan tanya ini makanan halal tidak, bisa beli tidak, ini. Itu bukan adab Nabi Muhammad SAW. Boleh tanya kalau untuk diri kita sendiri, kita yang belajar, silakan tanya. Tapi kalau bertamu ada orang muslim yang baik, tidak dituduh dia sebagai orang yang banyak makan yang haram, makan apa yang dia hidangkan dan minum apa yang dia minum. Kalau kita bertanya bagaimana kalau makanan itu syubhat, disinilah iman berfungsi. Disinilah cahaya keagungan Allah Subhanahu wa taala berfungsi. Hadirin, iman bisa mensucikan hal-hal yang najis berubah menjadi suci. Kita lihat misalnya ada seorang hamba Allah dari mulai kecil dibesarkan makan yang haram, dari mulai bayi makanannya makanan yang diharamkan, terus dari sejak kecil. Orang tahu ini darahnya, dagingnya, tulangnya dipenuhi najis karena tumbuh dengan makanan yang najis. Tapi ketika ia mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, suci, seluruh sel tubuhnya, seluruh tulangnya, seluruh kulitnya, yang ia itu dibangun tubuhnya itu atau tumbuh tubuhnya itu daripada makanan yang haram, berubah menjadi suci dengan kalimat tauhid. Demikian indahnya iman, demikian indahnya kalimatullah. Bahkan jiwa yang dalam kekotoran pun ketika mengenal Allah jadi suci. Bahkan jahat dengan segala dosa pun dalam sekejap dia bertaubat. Taubat itu kan perbuatan yang paling mudah, hadirin hadirat. Apa perbuatan yang paling mudah? Taubat. Tidak butuh gerakan tubuh, hanya butuh getaran jiwa dan kurang dari satu kejap. Kan tetapi ruh, kan tetapi sanubari, kan tetapi jiwa itu jika ia bertaubat dan menyesal dengan sedalam-dalamnya penyesalan kepada Allah, berubah seluruh dosanya menjadi pahala. Demikian hadirin hadirat, indahnya iman, indahnya Allah.
puncak-puncak kehinaan dan kegelapan dalam sekejap bisa berubah menjadi kemuliaan dan keluhuran dan kesucian. Demikianlah indahnya Allah, demikian indahnya sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu para sahabat sangat menjaga untuk selalu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu ketika melahirkan putranya di Masjid Quba, baru lahir putranya tidak disusui, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Aku tidak mau menyusuinya sebelum dia makan dulu makanan dari tangannya Rasul. Ditahnik dulu oleh Nabi. Hadapan Rasul SAW, Rasul ambil sedikit kecil potongan kurma kecil saja, dimasukkan ke mulut sang Nabi, lantas dikeluarkan dan dimasukkan ke mulut bayi itu. Berkata ibunya, "Fa'awwal syai' dakhala jawfahu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Aku bangga karena bayiku yang pertama kali masuk ke dalam perutnya adalah air liurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suci. Karena apa? Karena muncul daripada air liur ahli dzikir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memuliakan air liur yang terkena zikir. Beliau kalau mau tidur membaca Al-Falaq, An-Nas dan Al-Ikhlas, ditiupkan ke kedua telapak tangannya, diusapkan ke seluruh tubuh. Ambil barakah dari nafas-nafas yang dibaca kalam Allah. Beliau sendiri ambil barakah atas nafas kalam Allah dari dirinya, dan itu sunnah. Demikian cara penjagaan jiwa secara zahir dan batin dengan ayatullah, dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-firman Allah secara batin, dengan diingat, disebut, direnungkan, dengan taubat secara zahir, dengan makanan yang diberkahi, dengan mengucap basmalah, dengan mengucapkan kalimat-kalimat Allah lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Apa sebabnya? Kenapa berbuat seperti itu? Karena menunjukkan cahaya dari kalam Allah itu akan menaungi tubuh yang disentuh oleh nafas tangan yang telah dihembuskan nafas-nafas bacaan Al-Quran dan zikir. Ini hadirin hadirat ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Demikianlah hal-hal yang banyak sirna banyak muslimin dan dianggap remeh, padahal itu bukan remeh. Itu hal yang sangat besar dan berharga. Kalau dia sudah ditaruh di dalam perut bumi, baru dia tahu itu yang namanya satu sunnah sang Nabi, sangat berharga baginya. Diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu menyukai minuman yang manis-manis dan juga menyukai madu. Diriwayatkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari pernikahannya, beliau jadikan istrinya turut berkhidmah menjamu tamu. Apa yang dihidangkan? Sari buah. Ini sari buah adalah sunnah Rasulullah. Bila kita pahami minum sari buah siang malam, ingat itu sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita memahami sari buah ini kan buatan orang-orang non-muslim. Ini ajaran orang non-muslim, bukan demi Allah. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Rasul suka sari buah. Ditaruhlah beberapa butir kurma, lantas diisi air di gelas, dibiarkan satu malam, besoknya diminum. Dalam riwayat lain Fathul Bari Bisyarah Sahih Al-Bukhari, berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani bahwa Rasul juga menyukai sari buah yang lain daripada buah-buahan yang lain. Jadi kita minum sari buah dapat pahala sunnah. Itu bukan ajaran non-muslim, itu ajaran Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu hadirin, semakin kita dalami dan kita pahami, ternyata yang dikira kehidupan modern dan modern ternyata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pahala jika kita minum sari buah untuk mengikuti sunnah, dapat pahala. Makan ayam niat mengikuti sunnah, dapat pahala. Kan lebih afdal dapat pahala, sama makannya juga, tapi dengan niat mengangkat derajat kita lebih tinggi.
Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, jika para sahabat dalam kehausannya waktu itu salatul asar, Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat tidak punya air, maka beliau minta bejana, taruhkan tangan beliau, air pun mengalir dengan derasnya ke bejana itu diminum. Orang-orang minum wudu, sehingga Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu berkata, aku minum sebanyak-banyaknya air itu, padahal aku tahu minum banyak atau makan banyak itu makruh, tapi ku penuhi perutku dengan air yang keluar dari jari-jari Rasul, karena beliau berkata, hayya 'alal tahurul mubarak. Sini kepada air suci yang diberkahi. Ucapan itu membuat aku minum sebanyak-banyaknya air yang keluar dari jari-jari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terhitung 1.400 sahabat yang minum dari air itu. Dari mana keluarnya? Kalau dari tubuh tidak cukup 1.400 orang minum juga sekaligus wudu, sebanyak 1.400 orang, barangkali itu berapa ratus liter kebutuhan yang mesti dikeluarkan, keluar dari jari-jari Nabi Muhammad SAW. Di sini Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari menjadikannya dalil diperbolehkannya banyak minum apabila dari air yang diberkahi atau makanan yang diberkahi, makanan yang didoakan ataupun air yang didoakan, boleh meminumnya sebanyak-banyaknya, dan ini tidak disebut israf karena Jabir radhiyallahu anhu berbuat demikian di hadapan Rasul dan Rasulullah SAW tidak melarangnya. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, penangkal syaitan. Kita tadi berbicara makan minum, sekarang kita bicara bagaimana syaitan tidak masuk ke rumah kita. Lihat sunnah Nabi membentengi syaitan, sihir, jin pengganggu tidak bisa masuk ke rumahmu. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW sabda, jika datang waktunya malam, tutuplah pintu dan kuncilah pintu, wadhkurus Allah. Saat kunci pintu, sebutlah nama Allah, basmalah maksudnya. Fa inna syaitan la yadkhulul bab mughlaqan. Karena syaitan atau jin pengganggu atau sihir tidak bisa masuk ke pintu yang dikunci. Para mufassir hadis menjelaskan maksudnya dikunci di sini bukan dikunci dengan kunci yang zahir, tapi dikunci dengan Bismillah. Kalau sudah rumah ditutup dengan mengucap basmalah, syaitan tidak bisa tembus itu. Demikian dahsyatnya hadirin kekuatan yang muncul daripada kalimat Bismillah. Kekuatan syaitan terkuat tidak akan bisa tembus sampai Rasul berkata, tidak akan bisa syaitan masuk ke rumah yang sudah dikunci. Maksudnya dikunci dengan nama Allah. Demikian hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian akan tidur, matikan lampu. Singkat saja ini sunnah sang Nabi, tampaknya remeh. Sama sekarang dibuktikan. Ketika manusia tidur dengan keadaan gelap dan lampu yang mati, tubuhnya itu mengeluarkan semacam aura atau semacam sesuatu yang membawa manfaat untuk memperbaiki sel-sel tubuhnya. Kalau seluruh lampu padam, terjadi perbaikan di tubuh yang tidak terkira dan tidak terjadi kalau ada cahaya di saat dia tertidur. Saat tidur, tepat sekali sunnah sang Nabi. Saat tidur, jika orang itu tidur, ya, jika ia tertidur dan dia memadamkan lampu, itu keluar suatu aura dari tubuhnya yang memperbaiki miliaran sel-sel tubuhnya. Rasulullah SAW mudah saja berkata, jika kalian tidur, matikan lampu. Padahal beliau SAW sangat diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam setiap sunnah itu tersimpan rahasia kemuliaan, rahasia keberkahan, rahasia keluhuran. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Hari demi hari kita semakin jauh dari masanya Rasulullah SAW. Maka beruntunglah mereka yang menjadi pembangkit kembali sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW yang sudah tidak dikenal. Sunnah-sunnah itu bangkitkan, dan harapan Rasulullah SAW ada pada kita semua generasi muda ini. Ini harapan Nabi Muhammad SAW tertumpah pada kita.
kita mengenal dari sunnah-sunnah Rasul hidupkan pada dirimu, di rumahmu, di lidahmu, dan di panca indera kita semua. Jadikanlah sunnah Rasulullah itu hidup kembali setelah tidak dikenal oleh muslimin muslimah. Jadilah pejuang-pejuang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, saya ucapkan beribu terima kasih hadirin hadirat sudah bisa hadir meramaikan majlis kita di Monas, dan betul itu menjadi hal yang menggegerkan di bumi Jakarta, bahkan di seluruh Indonesia. Bahkan Allah perkuat dengan munculnya lafzul jalalah di saat kita menyebut nama Allah. Allah tentunya ini jelas Allah Subhanahu wa taala menyetujui dan menyepakati perkumpulan zikir kita dan mendukung penuh perjuangan para pemuda yang membangkitkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Ini anugerah yang tidak terperikan. Ini anugerah yang sangat dahsyat, dan hendaknya Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita memahami apa makna dari munculnya lafzul jalalah di saat kita memanggil nama Allah. Allah, bahwa alam semesta ini bereaksi dengan zikrullah. Alam semesta ini mendengar guncangan zikrullah dari umat mulia ini. Maka kita kembali menerangi jiwa kita dengan zikrullah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerangi jiwa kita dengan namanya yang maha luhur, dengan keabadian namanya Rabbi. Tuntun kami kepada kehaulan, tuntun kami kepada ketakwaan, tuntun kami kepada keberkahan, tuntun kami kepada kesucian, tuntun kami untuk meninggalkan dosa dan kehinaan. Ya Allah, 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 ya Allah,
Rahman saat kau bermunajat. Biasakan bibirmu lezat memanggil nama yang maha luhur, nama yang sekali kau menyebutnya berjatuhan dosa-dosamu, berjatuhan kesulitanmu, terjawab setiap munajatmu, terangkat derajatmu, dan sampailah kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Terangi hari-hari kita dengan nama Allah, terangi siang dan malam kita dengan Allah. Ya Rahman Ya Rahim. Masing-masing dari kami mempunyai hajat, mempunyai doa dan munajat yang hingga malam ini masih belum kau kabulkan, maka kabulkan seluruh hajat kami dunia wal akhirah. Pastikan kami berjumpa dengan Rasulullah. Kami hanya mendengar bagaimana cara beliau makan, bagaimana cara beliau minum, bagaimana cara beliau mengajari kami melewati siang dan malam. Mustahil kau akan halangi kami jumpa dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kami panut di saat kami hidup dahulu. Pastikan kami jumpa beliau di telaga haul. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.